bahwa malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan kebaikan pada malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan pahala kebaikan sebanyak khair itu artinya lebih baik, ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan, ya, bisa 2000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 10.000 bulan, tergantung kualitas masing-masing orangnya, ya, kualitas ibadahnya, kualitas ketakwaannya, kualitas keimanannya. Ya, jadi beliau dalam satu hadis dikatakan kana Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis berikutnya adalah hadis tentang i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf itu artinya secara bahasa berdiam diri, Pak. Ya, berdiam diri atau mengurung diri di suatu tempat, itu i'tikaf. Nah, secara syariat, ya, makna i'tikaf itu adalah diamnya atau tinggalnya seseorang di masjid jami dalam keadaan suci untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus wudu dulu kalau i'tikaf. Harus di masjid jami. Jadi kalau di musola tidak memenuhi syarat i'tikaf, ya, harus di masjid jami. Masjid yang di dalamnya dilaksanakan atau diselenggarakan salat Jumat. Ya. Nah, Rasulullah SAW beliau selalu i'tikaf di bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Ya. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asra, ya, ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir pada bulan-bulan Ramadan. Ya, sedangkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Lalu kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau yang melakukan i'tikaf, ya. Muttafaqun alaihi. Ya, jadi salah satu kebiasaan Nabi di bulan Ramadan adalah beriktikaf pada 10 hari terakhir, ya, secara penuh. Nah, di sini kalau kita lihat memang Nabi 24 jam dalam masjid. Ya, jadi artinya apa? Apa yang kita lakukan itu meskipun nggak nyunah-nyunah betul, ya, tapi tetap bisa dikatakan sebagai i'tikaf, ya. Kalau Nabi sendiri memang 10 hari terakhir itu beliau ada di masjid. Ya. Nah, tentu kalau kita memang memungkinkan itu ya bagus, ya. Tapi kan kadang kita juga harus terikat dengan bekerja, ya, mencari nafkah. Nah, ini juga hukumnya wajib, juga lebih wajib. Karena i'tikaf sendiri hukumnya sunnah muakkadah, ya, tidak sampai kepada wajib. Jadi tidak ada masalah. Karena ketika seseorang berniat i'tikaf masuk ke masjid sudah wudu, ya, 5 menit saja sudah dihitung i'tikaf. Ya, 10 menit dihitung i'tikaf, ya. Asal dia memang sudah wudu dan tempatnya di masjid yang dilakukan ibadah salat Jumat, itu dengan kata lain masjid jami. Nah, tentang praktek i'tikaf beliau ini Aisyah menceritakan dalam hadis berikut, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alayya ra'sahu huwa fil masjid wa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Jadi Rasulullah SAW itu bahkan, ya, beliau itu sampai mengeluarkan kepalanya, Pak, ya, ke rumah beliau
ketika beliau meminta untuk disisirkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah beliau itu berhimpitan dengan Masjid Nabawi yang hari ini kita kenal di Madinah itu ya. Jadi beliau itu benar-benar tidak meninggalkan masjid. Ya, kecuali untuk suatu hajat. Ya, misalnya ada sesuatu yang tidak dilakukan di rumah ya, sehingga harus keluar dari masjid ya. Beliau keluar dari masjid, tetapi secara umum ya, beliau dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahkan untuk menyisir rambutnya saja ya, karena beliau terbiasa memang minta disisirkan ya, rambut beliau itu minta disisirkan oleh Siti Aisyah, itu beliau sampai mengulurkan kepalanya keluar gitu ya. Ya, jadi ini sunnah beliau dalam persoalan iktikaf. Nah, yang terakhir ini ada hadis mengenai bahwa pada tahun terakhir kenabian, ya, pada tahun terakhir kenabian beliau melaksanakan iktikaf bukan hanya 10 hari, Pak, tetapi 20 hari. Ya, jadi semula beliau memang iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi pada saat beliau akan meninggal, ya, pada tahun di mana beliau wafat, Siti Aisyah menjelaskan iktikaf beliau adalah selama 20 hari, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi kubida fihi i'takafa 20 yauman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan beliau beriktikaf selama 10 hari, dan pada tahun beliau dipanggil Allah, beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya, jadi tahun terakhir kenabian beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi pelajarannya apa? Beliau benar-benar fokus. Ya, beliau benar-benar memanfaatkan ya, sebelum kepergian Ramadan itu benar-benar dimanfaatkan oleh beliau ya, karena adanya berbagai keutamaan di dalam Ramadan tadi ya, pelipat gandaan pahala, ya, turunnya Lailatul Qadar dan seterusnya. Ya, jadi ini tentang iktikaf. Ya, bahkan banyak kebiasaan-kebiasaan beliau yang kemudian beliau tidak lakukan, Pak. Ya, ketika beliau beriktikaf, apa misalnya mengunjungi sahabat yang sakit. Ketika ada sahabat yang sakit, beliau tidak mengunjungi. Ya, beliau hanya mendoakan saja dari masjid. Ya, bahkan juga ketika ada sahabat yang meninggal, biasanya beliau mengimami salat jenazah, beliau tidak mengimami salat jenazah tadi. Beliau memerintahkan sahabat yang lain ya untuk mengimami salat jenazahnya sahabat yang meninggal di bulan Ramadan ketika beliau beriktikaf ini. Ya, jadi ini tentang iktikaf tadi, yang hadis-hadisnya insya Allah sahih semua. Ya, kemudian tinggal 2 hadis nih, 2 sunnah beliau ya. Yang berikutnya adalah beliau menghidupkan 10 malam terakhir dengan apa? Membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita melakukan malam-malam Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita motivasi keluarga kita. Ya, karena ini dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memerintahkan ya, membangunkan keluarganya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Ya, mi'zar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila telah masuk 10 hari Rasulullah SAW, ya, di 10 hari terakhir Ramadan maksudnya, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh. Ya, serta di sini disebutkan wasyaddal mi'zar, mengencangkan sarung. Ya, mengencangkan sarung ini memang kemudian dimaknai mengencangkan, kalau dalam bahasa kita mengencangkan ikat pinggang, atau lebih jelasnya lagi adalah beliau lebih bersungguh-sungguh, begitu Pak penjelasannya. Ya, jadi tidak tidur, beliau tidak tidur. Ya, dan tidurnya hanya sedikit lah, katakanlah begitu. Ya, jadi menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan dengan beribadah. Ya, jadi membangunkan keluarga artinya beliau membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam atau mengerjakan ibadah yang lain. Ya, sedangkan bersungguh-sungguh serta mengencangkan sarungnya maknanya adalah beliau berbeda ya, melakukan ibadah itu daripada hari-hari sebelumnya, daripada hari-hari biasanya. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Aisyah dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ya.
Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di bulan Ramadan tidak seperti kesungguhan beliau di bulan yang lain. Dan pada 10 hari terakhir beliau lebih bersungguh-sungguh lagi daripada hari-hari sebelumnya. Nah, jadi memang keutamaan 10 hari terakhir atau malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini memang berbeda ketika dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kurang lebih mengencangkan sarung di situ dimaknai oleh para ulama, beliau menjauhi istri-istrinya. Ya, beliau tidak berhubungan. Ya, beliau tidak berhubungan dengan istrinya. Atau kemudian juga dimaknai beliau lebih giat beribadah daripada hari-hari sebelumnya. Ya, jadi sayangnya sunnah ini kemudian kita ini terbalik ya kadang ya. Kita meriahnya itu di awal. Ya, biasanya begitu ya. Awal-awal Ramadan meriah, tapi mendekati akhir Ramadan justru kita pada sibuk mempersiapkan Lebaran, ya, mempersiapkan kue Lebaran, mempersiapkan baju baru, mempersiapkan mudik dan seterusnya. Ya, insya Allah ini menjadi pelajaran semua bagi kita. Nah, hadis yang terakhir di sini adalah tentang bagaimana beliau bersungguh-sungguh, ya, memerintahkan para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar, ya, mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi malam kemuliaan yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan kebaikan pada malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan pahala kebaikan sebanyak khair itu artinya lebih baik, ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan, ya, bisa 2000 bulan, bisa 5000 bulan, bisa 10.000 bulan, tergantung kualitas masing-masing orangnya, ya, kualitas ibadahnya, kualitas ketakwaannya, kualitas keimanannya. Ya, jadi beliau dalam satu hadis dikatakan karena Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tentang makna malamnya malam keberapa, di sini memang disebutkan malam-malam ganjil. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, lalu ada hadis yang lebih spesifik lagi, Pak. Malam ganjil kan ada 21, 23, 25, 27 dan 29. Lalu ada hadis yang mengatakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, lebih spesifik lagi beliau mengatakan man kana mutaharriyaha falyataharrauha lailatul sab'i wa isrin. Ya, barang siapa ingin mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya ia mencari pada malam yang ke-27. Nah, ini hadisnya sahih juga. Nah, tetapi yang penting, meskipun ada pendapat yang berbeda di kalangan para ulama tentang kapan datangnya Lailatul Qadar ini, ya, hikmahnya apa? Hikmahnya memang tidak ada kepastian. Ya, meskipun hadis-hadis ini mengatakan mengerucut pada malam ganjil, mengerucut pada malam ke-27, tapi tidak ada yang bisa memastikan kapan. Nah, ini hikmahnya apa? Kita tidak boleh mengkhususkan pada malam-malam tertentu. Yang penting 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, kita lebih bersungguh-sungguh. Ya, terutama kita yang diperintahkan oleh baginda Nabi, yaitu bersungguh-sungguh dalam mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Ya, insya Allah ini yang kita bahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.